Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hub. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini hari Senin tanggal 27 Februari 2023 jam 16.58, ntar lagi jam 5 ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini kerja berarti ntar lagi udah siap-siap untuk pulang ke rumah ya guys. Hati-hati ya, kalau di Bogor hari ini lagi mendung banget, dari pagi hujan mulu. Jadi teman-teman yang kerja di luar ruangan atau mungkin ya sekarang menggunakan transportasi umum harus siap sedia payung sebelum hujan ya guys. Beberapa hari ini gua lagi di rumah nih, jadi hari apa tuh, Sabtu Minggu. Hari Jumat gua pulang tuh rada kehujanan sedikit, Sabtu gua pilek, Minggu demam. Jadi Senin Minggu ke Senin ini nih gua ngerasa kayak ya pilek doang sih sebenarnya, cuman ya agak-agak meriang gitu. Jadi teman-teman jaga kesehatannya ya, karena lagi musim hujan kayak gini, cuaca lagi nggak bisa diprediksi, terus juga awal tahun, kerjaan juga lagi banyak, jadi teman-teman harus menjaga kesehatannya biar nggak ngedrop ya. Oke, kita akan melihat sekarang Bitcoin itu atau cryptocurrency market bergeraknya kemana. Spesialis sekarang kita akan melihat data on chain dan juga technical analysis. Cuman sebelum itu kita mau ngeliat dulu heat map hari ini ya. Hari ini tuh Bitcoin sebenarnya naik plus 0,52%, nggak nyampe 1% sih sebenarnya guys ya. Diikuti dengan Ethereum yang naik 1,97%, diikuti dengan banyak altcoin lain yang memang mayoritas juga iya sebenarnya merah sih, ada beberapa yang hijau cuman mayoritas memang merah. Kalau kita lihat dari economical calendar ada beberapa tanggal atau hari yang kita perlu perhatikan karena potensinya memang bukan suku bunga sih sebenarnya, US dollar itu sedang digerek naik harganya ya, atau value-nya. Jadi ya kita harus fokus kepada economical calendar biar kita bisa tahu tanggal berapa aja sih sebenarnya Bitcoin berpotensi koreksi. Toh sebenarnya pun ya, Bitcoin koreksi pun yang nggak terlalu signifikan, nggak yang wup turun ke bawah, enggak. Cuman kita tetap ya harus berhati-hati karena mayoritas kita orang Indonesia banyak yang short term trader atau scalper, takutnya disangka support diajak naik, maksudnya kita yang ngajak naik ya, disangka support ngelong gitu maksudnya ya, terus habis itu disikat turun gara-gara USD-nya naik. Nah, kalau untuk hari ini entar dulu ya, sebelum ke situ teman-teman ganti dulu ya kalau yang belum diganti GMT+7 biar tanggal waktunya sama sama sekarang. Nah, terus habis itu teman-teman ngelihat di kisaran jam-jamnya 20.30, setengah 9 malam di waktu kita, ini ada Core Durable Goods Order. Nah, ini tuh ya untuk mengukur indikator sebenarnya, untuk mengukur sebuah indikator aktivitas produksi di luar transportasi. Kalau ternyata memang actualnya nanti jam 20.30 itu dia plus atau positif, maka itu akan berdampak positif untuk USD. Jadi teman-teman harus perhatiin di jam-jam berapa tuh, jam-jam setengah 9 malam lah ya. Kalau kita lihat kan memang saat ini berada di angka 0,1%, forecast itu berarti minus 0,2%, aktualnya untuk sementara ini sekarang itu 0,1%, berarti ada kenaikan. Hati-hati perkaranya berarti harga Bitcoin bisa terkoreksi nanti setengah 9 malam. Jadi teman-teman harus hati-hati itu jam setengah 9 sama volatilitas jam 11 sampai jam 1 malam, terus habis itu jam 3 subuh. Nah, setelah itu teman-teman kalau untuk hari ini cuma itu doang sebenarnya. Terus teman-teman juga perhatiin besok, besok itu ada 2 kalau nggak salah ya, mana ya gue lupa. Oh, cuma satu nih. Jadi kalau untuk ini sih untuk mengukur apa ya, kepercayaan diri pasar atau investor dalam aktivitas ekonomi saat ini apakah sudah berkembang baik atau ternyata berkembang buruk. Berkembang buruk, justru tambah buruk dibandingkan yang kemarin. Nah, bila mana ternyata forecast-nya itu dia bullish, naik prosentasenya atau value-nya, maka, ada potensi USD itu juga pun ya akan bergerak naik. Itu akan, berdampak buruk pada harga Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya, karena ya USD-nya naik gitu ya. Nah, cuman
Kalau untuk sementara ini kan actual saat ini di 107,1 FM Fun Radio. Ada kenaikan berarti sekitar 2 angka. Bener ya 2 angka ya? Iya bener 2 angka. Gue pakai ngitung lagi pakai jari. Iya berarti kita harus memperhatikan, mmm, USD itu berpotensi untuk naik. Kalau sekarang kan berada di angka 105 ya kalau nggak salah di XY indeks dolar. Jadi ya teman-teman harus hati-hati dan waspada kepada harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Ya itu untuk, economical calendar. Kalau untuk data on chain sendiri, teman-teman ada beberapa sih yang teman-teman harus perhatiin, gimana chartnya, bukan ini coy. Tadi gua lagi ini coy, habis, submit submit untuk jadi verified di CryptoQuant. Mudah-mudahan sih di-accept ya sama mereka, karena ini bisa jadi portofolio gua juga kan kalau gua membuat sebuah konten atau membuat sebuah analisa di YouTube, terus di TikTok, di Telegram untuk teman-teman semua, terkait cryptocurrency bagaimana, terus kalau ternyata tim crypto pada ngeliat, "Wah anjing nih keren juga nih ternyata ya si Crypto Hell," asik. Ya mereka bisa inilah, bisa apa namanya ya, mempromosikan gue menjadi verified di Upwork. Ya itu buat portofolio gue juga jadinya ya kan. Nah, terus yang kita perlu perhatikan kalau untuk exchange flow itu satu 2 3 inflow dan outflow. Nah, kalau untuk inflow-nya sendiri, sorry maksud gue exchanges reserve-nya sementara ini memang ya masih sideways walaupun ada kenaikan seperti yang kita sudah bahas beberapa waktu lalu mulai tanggal berapa tuh kemarin ya? Ya mulai tanggal-tanggal kemarin lah Januari tanggal 27-an berarti kan udah lebih dari bukan lebih dari sebulan, udah pas sebulan. Sekarang tanggal 27 Februari masalahnya. Nah, 27 Februari, 28 sorry, 28, 27 Januari itu udah ada kenaikan yang cukup lumayan dari angka berapa nih berarti 2,1 juta sampai dengan ke 2,15. Ini tadi bawahnya berapa sih gue lupa jadi 2,12 ini naik ke 21,5. 2,15 maksud gua juta. Ya, jadi kan ada berapa kisarannya ya 300.000 Bitcoin yang tercatat transaksinya keluar masuk exchanger ya, berarti masuk ke dalam exchanger atau juga keluar keluar dari exchanger. Gimana sih bahasa gue? Gue tuh lagi bindeng coy, jadi gue kalau ngomong agak belibet nih. Aduh, terus habis itu kita akan melihat inflow. Kalau inflow-nya sendiri pada dasarnya kalau kita lihat summary-nya barusan kalau nggak salah lebih rendah dibandingkan yang outflow-nya ya. Nah, cuma kalau kita lihat hari ini itu berarti udah sekitaran berapa nih, hari ini tuh belum selesai sih sebenarnya ya. Kalau kemarin itu kok tanggal 27, oh pantesan aja kok 17 Februari ini sekarang 27. Hari ini itu belum selesai, tapi sudah tercatat sekitar 8, apa 9, ya, mata gua suram, 8,883 BTC yang, ini berarti masuk ya, masuk ke dalam exchanges. Terus ini tanggal 27, kalau untuk tanggal 28 itu ada 10,976 Bitcoin yang sudah masuk ke dalam exchanger untuk diperdagangkan. Sementara berarti kan kalau kita lihat dari inflow-nya ada penurunan yang cukup signifikan dari transaksi Bitcoin yang dimasukin ke dalam exchanger untuk dijual, tinggal kita lihat tolak ukur di outflow-nya aja. Nah, kalau untuk outflow sendiri tanggal 27 sudah masuk 9,588 berarti sudah masuk lebih besar dibandingkan tadi distribusinya, ke dalam exchanger. Ini berarti keluar ya bukan masuk. Gua agak-agak belibet nih ngomongnya ya. Jadi ini keluar untuk diakumulasi dan ditaruh di wallet cold wallet. Terus kalau untuk tanggal 26-nya sudah keluar 10,656 Bitcoin untuk di-hold. Nah, kalau kita lihat saat ini kan berarti sementara, kita menunggu hari ini datanya selesai, jadi kita akan ukur apakah dalam seminggu atau 2 hari belakangan Bitcoin yang, masuk atau keluar itu jauh lebih besar mana.
Jadi teman-teman bisa memperbandingkan sekarang potensi para traders atau investor itu lebih banyak penjual atau justru akumulasi. Ini panas banget anjir. Dari tadi tuh gua kan nggak bisa keringetan ya. Di depan ini nih lampu nih, gila lampu gua jadi kerasa panas banget. Sebenarnya dingin coy ini di Bogor. Makanya gua pakai jaket tebel biar keringetan. Karena lagi sering hujan kan, dari pagi hujan terus mendung. Sampai sekarang aja mendung, jadinya gua harus pakai jaket biar keringetan. Gak enak kalau lagi bindeng kayak gini tuh nggak keluar keringetan, jadinya agak rada pusing gitu kan. Ya mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang lagi pilek atau sakit guys. Nah, untuk saat ini berhubung akhir bulan, kita lihat juga minor position index MPI. MPI itu gua harap sih sideways. Oh, sideways guys. Nah, ini itu ada kenaikan cukup signifikan tanggal 14 ya, sampai dengan tanggal 18 ya, wajar aja sih ada sideways yang cukup lama dalam beberapa kurun waktu belakangan, dan sementara ini nggak ada aktivitas yang juga signifikan dari apa nih ya, dari harga Bitcoin. Nah, jadi teman-teman tetap ya harus waspada karena biasanya kalau akhir bulan para miner itu menjual Bitcoinnya biar apa? Untuk menutupi OPEX gitu. Jadi bayar-bayar listrik dan segala macamnya. Terus setelah itu teman-teman bisa melihat derivatif. Untuk indikator derivatif cuma dua sih sebenarnya yang perlu kita perhatiin, open interest dan juga funding rate. Cuman kita lah fokus kepada open interest aja. Sementara ini sih gue masih melihat memang shorter periodnya Bitcoin itu dia akan menurun terlebih dahulu, tapi in the mid term and long term periodnya potensi harga Bitcoin itu akan masih bullish. Karena apa? Kalau ngelihat dari harga spot itu masih lebih mahal dibandingkan harga perpetualnya. Nah, sementara juga kalau kita lihat berdasarkan kenaikan atau pembukaan kontrak berjangka pun ini yang nggak terlalu signifikan juga, berarti kita bisa simpulkan bahwa investor atau traders itu masih trading atau masih berdagang, apa ya, menginvestasikan uangnya lah gitu ya, di spot market. Jadi masih holding Bitcoin dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, ini adalah summary atau analisa on chain di CryptoQuant. Nah, kalau untuk sementara ini berarti ya teman-teman harus perhatiin hari ini setengah 9 dan juga besok setengah 9 juga ya guys. Ada dua yang berpotensi membuat harga Bitcoin itu terkoreksi. Nah, terus yang kita perlu waspadai saat ini adalah berarti, nah ini ya guys, kalau gue pribadi sih sebenarnya masih melihat harga Bitcoin itu menurun sampai dengan kisaran 21.300 atau Fibonacci 0,786. Nah, kalau untuk Fibonacci 0,786-nya itu yang mana? Ini ya, berarti teman-teman harus tarik dari sini sampai dengan sini dia. Pakai time frame 4H aja guys. Kalau mau pakai time frame 1D itu bisa, berarti ngambilnya dari low yang ada di sini. Cuma kembali lagi ya, untuk sementara ini sih sebenarnya ada dua potensi yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah apakah sementara ini harga Bitcoin itu masih melanjutkan kenaikan dengan support itu 22.800, 22.600. Berarti di sini dia ya kayak diagonal lah, ntar bikinnya kayak gini dia. Nah gitu baru ntar dia turun ke bawah. Nah cuman kan sementara ini kita melihat bahwa level resisten di 25.100 itu cukup kuat ya untuk menahan harga Bitcoin biar nggak naik. Teman-teman juga harus ngecek liquidity teman-teman bisa lihat di YouTube, banyak yang live di sana. Ngelihat aja tembok liquidity di perpetual dan juga di spot market itu apakah masih kuat menahan harga biar nggak naik. Kalau ternyata dalam kurun waktu atau seminggu atau 2 minggu ke depan ternyata harga 25.000-nya itu lemes atau tipis ya, menjadi tembok resistance, maka potensi untuk harga naik itu kuat. Nah sementara ini kalau gue pribadi masih melihat liquidity itu memang di harga 25.100 dan juga di harga kisaran 21.500, 21.400. Terus teman-teman juga harus melihat bahwa di spot market itu ada di harga 12.000 masih nahan-nahan juga tuh, ada volume on demand ya, berarti masih ada yang nungguin untuk dibeli di harga 12.000. Cuman untuk sementara ini sih gua belum yakin bahwa harga itu akan ke 12.000. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari
atas 69.000 kan sebenarnya Bitcoin itu sudah menyelesaikan impulsifnya di sini, corrective wave-nya. Jadi kalau kita hitung berdasarkan Elliott wave korektif berarti ya itu pokoknya lah triple combination yang kita hitung berarti W, X, Y, X, dan Z di sini kan. Ini gue nggak akan ini ya, apa namanya, gue nggak akan hitung secara menyeluruh, cuman kan ini sebenarnya udah kita analisakan mungkin setahun lalu kali ya, bahwa penurunan itu kan bisa aja double combo, bisa aja triple combo. Nah, yang terjadi berarti di sini kan adalah triple combo. Nah, kalau kita hitung kan berarti sini sudah 5 gelombang penurunan, atau teman-teman mau pakai, pusing amat sih Bang, pakai impulsif aja lah Bang, pakai 1, 2, 3, 4, 5. Ya mungkin kalau teman-teman yang nggak mau, apa namanya, mengikuti teori dari Elliott Wave, mau cari yang mudah-mudah berdasarkan teman-teman aja gitu ya, teman-teman juga udah bisa ngitung pakai 1, 2, 3, 4, 5 nggak jadi masalah. Cuman kalau kita ukur berdasarkan Elliott Wave teorinya, karena ini adalah corrective wave ya kita harus menggunakan triple combo atau double triple combo atau double combo maksud gua. Nah, setelah 5 gelombang selesai korektifnya berarti ada kenaikan. Nah, jadi kan sekarang berarti baru, pada ini berarti menit ya bukan minor kalau nggak salah ya. Ini tuh menit apa minor ya, gue lupa. Oh, ini minor, pada menit nih sebenarnya sih ya, jadi ntar kita akan revisi. Karena kalau kita hitung berarti pada menit degree-nya, ini kan sudah menyelesaikan wave 5 atau sedang mencoba untuk naik lagi di kisaran 25.200 untuk menyelesaikan wave 5 itu juga bisa potensinya. Nah, tapi kalau untuk si minor degree-nya itu berhubung ini adalah corrective wave 1, 2, 3, 4, 5 udah selesai kan dari harga 69 sampai dengan 15 ribuan, berarti korektif saat ini itu adalah dari A lalu ke B gitu ya, dari A lalu ke B. Nah, A, B-nya itu di mana? B-nya itu gue masih merujuk kepada support 20.800, 21.300 di sini, baru ntar habis itu naik C gitu ya. A, B, dan C ini potensinya, mana berarti ya, ini minor, ini kita ganti menjadi putih lah gitu ya. Nah, jadi potensi seperti ini. Ini teman-teman bisa ganti yang 1, 2, 3, 4, 5 yang gede nih, nggak ada tutup kurungnya, itu kita ganti bisa jadi menit, karena ini dia yang kecil-kecil, yang pakai buka kurung itu minute. Nah, jadi sekarang memang sedang menyelesaikan wave A ke B lalu ke C. Nah, C itu ntar tolak ukurnya begini guys, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci extension ya, Fibonacci extension di sini tarik dari bawah sampai A lalu ke B untuk mendapatkan, 0, berapa tuh, 0,886, 1618, ya itu dia. Cuman kalau kita lihat, kalau kita coba ukur ya, gini kali ya, ini sebagai tolak ukur aja sih sebenarnya, ilustrasi aja. Nah gitu ya, mungkin kayak gini, ya kan kalau 786, 886 pas di level resistance juga kan, 786, 886 itu pas di level resistance, terus juga Fibonacci 1018 di harga 47.300. Nah ini wajar aja sih sebenarnya kalau memang harga Bitcoin itu dia naik sampai 33 ribuan karena bisa potensi naiknya 100%. Kalau kita merujuk kepada kemarin, kan ini kenaikannya sekitar berapa, 300% kalau nggak salah nih. Ya 300% kemarin ini, kalaupun, naiknya 300% ya syukur, kalau nggak naik 300% juga nggak jadi masalah. Cuma kalau kita merujuk ke sini ya potensinya ya naiknya 300%. Berarti kalau 300% kan sampai dengan 47.000 berapa nih, 300-an, ya 200% lah. Kalau 300% berarti nyampe all time high. Cuman yang pasti adalah kita ini dulu aja guys, ini dulu aja sampai dengan 33.000 karena gue melihat atau mengukur masih ada potensi koreksi lagi, koreksinya pun ya palingan kisaran harga 20 atau 19 ribuan, baru setelah itu mendekati, apa tuh namanya, mendekati halving baru ada kenaikan atau bullish skenario yang cukup signifikan di harga Bitcoin. Teman-teman juga bisa tarik Fibonacci sih sebenarnya ya, untuk mencari Fibonacci 0,5, Fibonacci 0,6 karena potensi corrective waves-nya yang ada di sini itu dia, naiknya 50 sampai dengan 60% dari penurunan 69.000 sampai dengan 15 ribuan. Terus teman-teman pakai logaritmik ya, karena kita pakai logaritmik di sini dia. Nah, pas lah di sini berarti kisaran
20 berapa, 32 ribuan, naik 50% dari penurunan 69 sampai dengan 15.000. Cuman ini memang, mid terms atau long term period sih sebenarnya ya, karena kalau lihat dari, Bitcoin monthly return kan bulan Maret always merah. Jadi kita anggap bahwa bulan depan ada potensi koreksinya cukup lumayan lama atau terkonsolidasi cukup lumayan lama dalam waktu sebulan ya, gitu. Entar April, Maret, April, Mei, jadi ada, bullish lagi sampai dengan ke 22 ribuan, 22.000, 32.000 maksud gua. Dexlor berarti sudah, aduh pengen bersin. Dexlor seperti yang sudah kita analisakan kemarin ya, sesuai nih berarti sampai kotak merah. Nah, aduh nggak enak banget dah. Kalau kemarin kan nyampe sini dia 1618, 1414. Kemarin potensinya kalau turunnya pun dia dari XPA gini, atau dia kan testing di sini kan. Ternyata testing di sini terus baru naik lagi dia. Cuman kalau dihitung-hitung mah potensinya koreksi dulu sih guys ini. Kenapa? Karena ini dia diagonal. Dia kan berarti 1 2 3 4 dan 5. Berarti ada koreksi lagi. Koreksinya potensinya ntar kita lihat ya, karena gue belum ngitung nih si indeks dolar potensi koreksinya kemana. Paling deket ya palingan ke 103. 103 itu di M50 daily time frame. Cuma kembali lagi ya, kalau untuk short termsnya masih ada kenaikan ya, potensi sampai dengan sini lah paling deket di sini dia. Oke, ini ya guys yang bisa gue sampaikan sore ini. Sorry gue lagi agak pilek nih, jadi kalau ngomongnya agak belibet ya harap dimaklumin. Teman-teman tetap ya jaga kesehatannya. Buat teman-teman yang sakit ya dijaga kesehatannya. Lagi sakit kan ya. Kalau teman-teman yang lagi sakit hari ini semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya guys. Banyak minum, pakai jaket biar keringetan. Kalau udah keringetan enak. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang mau support Crypto Health biar bisa berkembang lebih pesat, teman-teman bisa follow juga TikTok gua itu namanya Crypto Health juga sama. Dan teman-teman bisa beli buku di sini. Gua ada buku Warren Buffett, Rahasia Sukses atau Kayanya Warren Buffett, harganya cuma 48.000, 44.800-an, diskon 20%. Jadi ada di video yang ada di sini ya. Video nomor berapa, ada 1 2 3 4, nomor 4 dari atas kan, di atas ada yang pin 3 nih. Yang pojok sebelah kanan yang ngomongin tentang Ethereum. Ada keranjang kuning, rahasia kaya atau sukses sebagai Warren Buffett. Ini ya guys, kelihatan gak sih? Kayaknya kelihatan juga ya. Yang ini nih, harganya 44.800, murah aja. Thank you very much for watching. Gue Fahim Muhammad. Jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mahal. See you in the next video. Peace out.